Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di beberapa video terakhir gue lagi coba setup lampu baru. Jadi di sini gue pakai tetap ya key lightnya itu dari Godok SL60W. Ini gue pakai ya udah lama juga. Dan ada satu tambahan lighting yaitu pakai Simplify Glow Light 14 namanya. Ini bisa jadi V-light dan bisa jadi key light juga karena udah terang banget juga. Dan ya ini bagus kualitinya, gue udah pakai kurang lebih 2 bulan lah ya. Di beberapa video tuh udah lumayan banyak juga. Ya nanti akan gue coba jelasin gue peruntukannya untuk apa di video tersebut si lighting ini. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini namanya lighting. Simplify itu sebelumnya udah pernah punya yang ring light ukuran 14 sama 10 inch. Gue pribadi sih agak kurang suka sama ring light karena reflect banget ke mata, itu kelihatan banget kalau gue pakai kacamata khususnya. Tapi ada sisi bagusnya juga, kalau misalkan nggak pakai kacamata, ring light itu akan bikin kesan mata kalian jadi lebih bersinar, jadi lebih bulat juga. Makanya gue tahu ring light itu awal-awalnya dari kebanyakan konten beauty vlogger. Mereka tuh kebanyakan pakai ring light biar matanya tuh kelihatan lebih bagus. Kalau glow light si Simplify ini namanya adalah panel light, beda sama ring light, nggak ada tengahnya ya. Kalau ring light kan bolong. Nah, menurut gue untuk kebutuhan gue lebih natural ini cahaya yang dihasilin. Jadi ya lebih enak aja gitu untuk shoot B-roll, untuk shoot A-roll juga, untuk jadi V-light. Jadi ya lebih banyak fungsinya lah dibanding ring light menurut gue pribadi. Hasil dari cahaya si glow light ini ya lebih natural, hasilnya soft banget, gue suka. Dan terangnya juga ngerata ya, terdiffuse dengan baik juga, makanya ini jadi salah satu alat yang belakangan gue pakai banget. Glow light Simplify ini kita bisa atur intensitasnya dari 5% sampai 100% dan itu kelipatannya 5. Jadi range-nya cukup jauh, jadi kalau misalnya kita pengen butuh untuk yang terang banget bisa, dan lumayan gelap juga bisa. Paling terangnya segini dan paling rendahnya itu segini. Dan kita bisa atur juga untuk temperature-nya itu ada di 3000 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Jadi kalian bisa sesuaiin sama environment video kalian tuh maunya kayak gimana, warm atau cool. Kalau udah 6000 ya pasti lebih cool, warnanya lebih biru. Dan kalau pengen warm ya bisa di 3000 sampai 4000. Nah, gue pakai sendiri di 4500 karena ya pengen ngejar natural light-nya. Kalau pengen kayak agak-agak morning vibes gitu bisa pakai di 4000 sih, gitu udah enak menurut gue. Nah, yang harus kalian perhatiin juga ada 2 variabel ini ya variabel brightness-nya dan variabel si Kelvin-nya ini. Kalian itu harus seimbangin untuk dapetin warna yang menurut kalian tuh pas. Jadi kalau misalnya kita setnya itu di 4500 Kelvin, 4500 Kelvin 5% brightness itu beda warnanya sama 4500 Kelvin di 100%. Jadi ya kalian juga harus sesuaiin sama kebutuhan kalian. Si glow light ini juga kita udah dapat remote di paket pembeliannya. Jadi ini gampangin kita kalau misalnya kita mau setting-setting si lightingnya itu bisa dari jarak jauh, kita bisa matiin, nyalain dari sini, terus kita bisa atur juga brightness dan temperature-nya tadi. Dan dia itu ada 4 preset warna yang disediain, ada summer amber, ada natural white, ada tranquil white, gue nggak tahu nih bacanya gimana, dan ada winter blue. Tapi sayangnya di remote ini tuh nggak ada LED untuk monitoring. Jadi ketika lagi setting-setting pun gue ujung-ujungnya lihat ke belakang dulu untuk mastiin temperatur dan brightness-nya itu udah sesuai dengan apa yang gue mau. Selain remote, di paket pembelian kita juga udah dapat light stand model dijepit. Jadi kita bisa taruh ini di meja atau dimanapun itu ya, cocok untuk setup streaming juga. Dan kalau gue itu jepit ada di rail ini ya untuk pembatas, gue bisa jepit di situ, jadi meja gue juga nggak kemakan space-nya. Lightingnya kita juga bisa pindah, tentunya nggak harus pakai light stand yang kita dapat di paket pembeliannya itu, kita bisa pakai lighting stand apapun ya, karena ya universal juga. Jadi ya kalau misalnya dipakai buat syuting pun ya gampang dipindah-pindahnya. Nah, kalau untuk penggunaan gue sih, gue selalu taruh aja si light stand-nya di situ, gue jepitin, dan kalau misalnya gue pengen pindahin ya tinggal copot, gue pakai light stand yang lain. Nah, si Simplify Glow Light ini dia punya engsel kan, jadi kita bisa atur kemiringannya dan bisa sampai 90 degrees jadi siku gitu, yang kayak gue pasang di belakang. Fungsinya itu untuk jadi lampu di meja kerja gue juga ketika gue lagi kerja malam-malam. Sebenarnya gue ada yang Philips punya, tapi kurang direct ke meja sih. Jadi gue lebih suka kayak gitu aja. Itu juga gue baru menemukan inovasinya belakangan-belakangan ini. Itu gue bisa set di brightness paling rendah dan pakainya itu sekitaran di 4000 Kelvin. Selain untuk lampu kerja, tentunya lighting ini gue pakai untuk kebutuhan syuting ya.
untuk ngetek B-roll, terus untuk jadi kill light dan jadi V-light ini bisa, dan jadi practical light kayak gini juga bisa. Jadi ya tergantung kebutuhannya apa. Tapi di kebanyakan video gua, Streamplify ini sering dipakai untuk ambil B-roll di meja setup gua ini kalau ada produk yang ukurannya kecil, kayak mouse kemarin gua coba juga. Dan kalian bisa cek juga beberapa video lainnya kayak Cooler Master MH670, headset Daxa TS1, Logitech G502X, dan ya beberapa video awalnya itu dari Pulsar X-Lite V2 yang kemarin gue review, itu udah mulai B-rollnya pakai lampu si glow light ini. Nah, si glow light ini gue fungsiin di setup B-roll itu untuk backlight. Jadi gue pengen kasih tekstur lebih di produknya, entah di mouse atau di headset, jadi lebih ada shadownya, ada teksturnya, itu kelihatan dibanding gue cuman pakai satu lampu dari si Godox SL60W ini aja. Selain itu gue juga jadiin lampu glow light ini jadi key light. Itu ada di video gua nge-review Daxa TS1 ya. Gua ngetes si headsetnya di depan setup kerja gue ini, dan gue cuman pakai satu lampu itu aja, dan itu udah cukup banget. Dan gue udah coba juga untuk jadi V-light di review gue soal headsetnya Fantech, dan ya itu bagus juga hasilnya. Jadi ya macam-macam, dan gue juga sempet jadi backlight gue, cuman itu menurut gue agak kurang pas ya peruntukannya waktu gue nge-review si Daiwa. Jadi so far sih yang paling gue suka peruntukan dari si glow light ini ada di B-roll, terus jadi practical light ini, dan jadi lampu kerja. Itu berguna banget. Jadi ya mungkin 3 hal itu yang akan sering gue pakai sih. Nah, untuk di video ini setup lampunya itu pertama key light, di sini ada Godox SL60W. Terus di sini gue pakai reflection, ini ada reflektor ya. Jadi cuman mantulin dari sini aja, dari key lightnya untuk ngefill sebelah sini. Dan ada tambahan juga pakai Philips itu untuk nembak rambut, jadi hair light. Dan itu di belakang ada, sebetulnya bisa jadi practical light, bisa jadi backlight juga sih, cuman lebih ke practical light sih, karena dia nggak langsung nembak ke objeknya, ke gua maksudnya. Jadi gitu untuk setup video ini. Dan tentu as always matiin lampu atas ya, karena bahwa lampu ceiling itu mostly dia CRI-nya rendah, jadi CRI itu adalah satuan yang diperuntukannya menandakan lampu itu warna yang dihasilkan atau cahaya yang dihasilkan tuh natural atau enggak. Semakin dekat 100 ya maka semakin natural. Benchmarknya itu adalah matahari yang CRI-nya paling tinggi. Nah, si Streamplify Glow Light ini CRI-nya tentunya udah tinggi, ada di lebih 90 ya, jadi which is itu bagus. Warna yang dihasilkan itu natural, untuk skin tone itu akan berasa lebih enak dilihatnya. Yap, jadi si Streamplify Glow Light ini bakal jadi lighting yang akan gue pakai terus ya. Disandingin sama Godox SL60W ini. Gitu. Kedepannya sih gue masih pengen ngulik lah soal settingan lampu, karena emang itu tricky banget jujur ya. Setup lampu tuh menurut gue sesuatu hal yang sangat-sangat krusial sih. Untuk build quality dari si Streamplify Glow Light ini sih so far gue ngerasa aman-aman aja ya, build quality-nya bagus-bagus aja. Emang dia punya material tuh mostly plastik. Cuman plastik ini bikin dia punya bobot itu nggak berat, jadi kalau misalnya kita pengen taruh-taruh kayak gitu ya aman-aman aja, jadi nggak kasihan meja kita juga kalau misalnya di-mounting ke meja. Kalau berat kan ya males aja gitu. Dia punya body juga ini tipis, di satu sisi kelihatannya jadi lebih elegan dan ya gampang aja gitu kalau mau dibawa-bawa ya. Cuman minusnya jadi cepet panas. Waktu itu gue sempat syuting kayak cukup lama lah ya, syutingnya mungkin sejaman gitu. Terus gue setnya itu brightness-nya cukup tinggi awal-awal gue punya ini, awal-awal gue pakai brightness di 100% ya, dan ya saking panasnya jadi si LED monitoringnya itu ada bleeding gitu, kayak kepanasan. Dan ya untung ketahuan sama gue, jadi cepet-cepet gue matiin dan gue resting dulu. Pas gue nyalain sih udah aman, dan sekarang sih aman-aman aja, dan gue udah nggak pernah pakai sampai 100% gitu brightness-nya, karena ya takut jadinya cepat rusak sih. Bisa aja dipakai 100% brightness, cuman untuk waktu yang nggak lama gitu, untuk syuting yang cepat aja. Untuk harga Streamplify Glow Light 14 ini ada di 1.299.000, 1,3 jutaan. Menurut gue ini harga yang cukup make sense dan worth it lah untuk dapetin kualitas dari cahaya yang dihasilin dari si lighting ini. Kalau dibandingin sama punyanya Elgato, dia juga ada yang model kayak gini untuk kebutuhan streaming juga ya. Jadi kit streaming
itu ada di 3 jutaan lebih. Cuman setahu gua Elgato itu emang dia support sama aplikasi yang Elgato Studio itu ya, gue lupa namanya. Nah, kalau si Streamplify ini diaturnya fully dari remote atau tombol fisik yang ada di belakangnya dia itu. Tapi menurut gua ini udah cukup banget, warnanya juga udah bagus banget. Kalau kalian emang mau coba mulai bikin konten streaming, budgetnya itu nggak terlalu mahal ya, ini bisa jadi opsi kalian sih. Dan untuk di harga 1.299.000 ini kita juga udah di cover garansi sama DTG 2 tahun. Dan itu garansinya itu full cover ya, jadi kalau misalnya rusak diganti baru. Sama kayak kemarin itu gue cerita soal mouse-nya Pulsar, beneran diganti baru asal stoknya masih ada. Dan ya kalian pokoknya 2 tahun itu aman deh. So jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.